Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali kita di Jeffrey Podcast pada kesempatan hari ini masih di bulan Oktober dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda. Dan pada kesempatan malam hari ini kita sudah kedatangan tamu undangan yang sangat istimewa, yaitu Sekjen KNPI Saudara Zaid. Dan kemudian ngomongin soal pemuda, tentunya tidak terlepas dari peranan KNPI dalam membangun sumber daya manusia yang khususnya ada di Kota Tarakan, begitu. Selamat malam, Bung Zaid. Malam. Ya. Oke, pada hari ini, sebagaimana apa yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa kita akan bicara ngomongin soal pemuda nih. Nah, ngomong-ngomong soal pemuda, tapi sebelumnya bisa enggak kasih tahu kita bagaimana Saudara Zaid sampai pada posisi di Sekjen KNPI, itu bagaimana latar ceritanya itu untuk bisa berbagi dengan teman-teman yang ada. Oke, baik, terima kasih saudara saya, sahabat saya, Bung Jepridin. Ini salah satu sama-sama dulu kita di mana, di kampus ya. Artinya siapa sih yang enggak kenal dengan Bung Jepridin kan? itu berlebihan tuh. Artinya sama-sama meniti karir di mulai organisasi kemahasiswaan pada dulunya. Ya, banyak hal belajar baik di internal kampus dulu maupun di eksternal kampus. Kita belajar berorganisasi. Ya, sebenarnya saya bukan hanya pada di situ saja belajarnya. Jadi kalau mau dihitung itu mulai SD. Mulai SD. Sudah mulai berorganisasi. Ini jadi petugas kebersihan, penanggung jawab kebersihan sekolah. Itu kan ada pakai bed hijau dulu waktu saya SD. Jadi sudah dari mulai SD sudah mulai diperkenalkan dunia organisasi dalam bentuk skop yang paling sederhana sekali. Menjaga kebersihan sekolah. Ada timnya dulu. Ada timnya dengan beberapa teman-teman sekolah dulu. Jadi tim. SD di mana dulu? SD-nya di 034. Di mana itu? Sekarang itu 017. Mes Auri belakang. Oh, Mes Auri. Oh iya, masih ada SD-nya sampai sekarang. Sekarang 017 SD-nya. Nah, terus naik di SMP saya di pesantren. Ya, karena memang lulus SD itu ya kepingin masuk pondok pesantren. Sampai di SMA-nya. SMA mana dulu? Dulu di Jawa. Pesantrennya di pondok di Gontor. Di Gontor. Wah, terbitan Gontor nih biasanya SDM-nya luar biasa nih. Hingga pada akhirnya masuk ke kampus Borneo. Iya, dan kita ketemu di situ. Kemudian habis dari kampus itu saya kenal Anda bahwa aktif di berbagai macam kegiatan organisasi intra maupun ekstra kampus. Intranya itu di himpunan, di BEM. Di banyak, mulai dari fakultas sampai dengan tingkat universitas. Lalu masuk di organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia di PMI, dan akhirnya saat ini masuk di Sekjen KNPI. Masuk di Sekjen KNPI, apakah memang betul-betul ada tendensi pribadi begitu atau memang dorongan rekan-rekan begitu? Ya, tidak ada sih tendensi secara pribadi kan. Artinya memang di KNPI ini kan kita himpunan seluruh ormas kepemudaan. Artinya yang secara legalitas sah. Yang terhimpun di dalam KNPI. Berapa OKP sekarang yang sudah terhimpun di? Sementara yang terdaftar oleh kamu itu ada 39 OKP. Jadi memang dari beberapa OKP itu, dari 39 itu ada juga berbagai komunitas yang terhimpun di KNPI.
Dan itu KNPI sudah mengakomodir itu semuanya. Iya. Kemudian kapan mulai dilantik? Dilantik tahun 2020. Nanti masa jabatannya berakhir di 2023. 2000, cukup lama ya, cukup lama di tahun 2020 sampai dengan di tahun 2023 begitu. Nah, ngomongin soal pemuda di bulan pemuda pada hari ini, kemudian saya kira apa kabar pemuda pada hari ini, Bung Zaid? Ya, pemuda hari ini Sedang baik-baik saja atau sedang gelisah-gelisah saja begitu? sebagian baik, sebagian gelisah. Kegelisahan itu seperti apa? Artinya selama masa pandemi ini kan 2 tahun ya, sudah berjalan 2 tahun pandemi ini, memang seluruh hampir aktivitas kepemudaan itu ya terbatas. Ya, tapi tidak menyurutkan semangat teman-teman pemuda ya, dengan berbagai teknologi yang ada ya, melakukan kegiatan by online. Nah, terus kalaupun juga sempat kita sebelum dulu kan PSBB namanya. PSBB, iya betul. Pembatasan. Jadi ada sempat sebulanan lebih itu kan kita masuk zona hijau ini, Kota Selatan. Jadi ada beberapa kegiatan yang sempat terlaksana. Kegiatan apa itu? Itu kegiatan kita itu lomba yang sekarang lagi digemari pecinta ikan cupang itu. Itu juga jadi motor penggeraknya adalah KNPI. Ya. Salah satunya kita membuat kontes lomba ikan cupang pada waktu itu di bulan berapa ya, bulan 8, sekitar bulan 4 atau bulan 5 gitu. Bulan 4 atau bulan 5 yang bulan 3 atau bulan 4. Oh, yang lalu ya, begitu. Nah, masuk pada masa pandemi saat ini, apalagi di level 4, kemudian apa yang dilakukan oleh KNPI? Apakah masih berhenti saja menunggu masa pandemi ini berakhir atau turun levelnya, ataukah memang ada hal-hal yang terobosan baru begitu? Ya, saya pikir tidak ya. Artinya walaupun masa pandemi begini, kita juga mencari celah bagaimana bisa berkegiatan. Nah, di KNPI sendiri kan ada beberapa pengurus yang memang kita minta dari beberapa teman-teman OKP yang terhimpun di dalam itu. Ya, ada teman-teman IMM, teman-teman HMI, IMKI, BMI. Ini kan selalu berkegiatan teman-teman ini. Jadi kita support melalui organisasi yang kita punya, KNPI, mensupport teman-teman untuk berkegiatan. Nah, apalagi di tanggal 9 kemarin, tanggal 19 itu, 18 atau 19 itu ada surat edaran dari dinas, itu sudah bisa memakai gedung Geraha, tapi dengan prokes yang ada. Oh, begitu. Nah, ngomongin soal gedung Geraha, kalau dulu mohon maaf aja nih gitu. Kalau dulu saya juga biasa dalam berorganisasi begitu, pakai gedung Geraha itu biasanya bayar. Begitu. Sekarang enggak. Sekarang enggak. Begitu beda kepemimpinan begitu. Ya. Dan ini merupakan satu bentuk terobosan baru yang dilakukan oleh KNPI. Artinya saya berkomitmen dengan Ketua Erik, dengan jajaran pengurus kami. Artinya gedung Geraha ini kan siapapun boleh pakai. Betul. Organisasi apapun boleh pakai. Betul. Komunitas apapun boleh pakai. Artinya gedung itu dibangun memang untuk mengasah belajarnya pemuda-pemuda untuk mengeluarkan kreasinya, inovasinya dan lain sebagainya. Ya, memang komitmen kami begitu. Tidak ada pungutan Rp1 pun yang dilakukan oleh KNPI. Inilah yang membedakan ya. Yang membedakan antara KNPI ke masa kepemimpinan yang lalu dengan masa kepemimpinan yang saat ini begitu. Nah, terkait mengenai masa pemeliharaannya bagaimana nanti? Pemeliharaan kan ini gedung sebenarnya kan milik pemerintah kota Pemkot. Nah, kita dinaungi oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Ya, jadi ada memang koordinasi kita dengan pemerintah kota, artinya
dibangunnya gedung ini kan untuk berkegiatan para pemuda. Para pemuda, ya. Begitu. Nah, cuma ya memang masa pandemi begini, tapi sekarang udah mulai nih. Iya. Beberapa kegiatan saya. Dan itu bisa free, bisa dipakai kapan saja, asalkan menyurat sama sekjen, dijamin tidak ada pungutan lagi. Tidak ada pungutan. Luar biasa begitu. Ya kalau KNPI kan sebenarnya hanya merekomendasikan. Artinya tetap kita melalui protokol yang ada, kan karena untuk berkegiatan sekarang ini kan terbatas. Artinya jumlah ruangan misalnya kapasitas untuk 100 orang itu boleh berkegiatan setengah dari itu, karena prokes. Ya prokes. Begitu. Apa agenda selanjutan nih untuk KNPI yang akan dilakukan dalam waktu jangka dekat ini? Ya, yang ini masih full sekali nih. Ini sampai hari ini ada kegiatan adik-adik PMI melaksanakan kegiatan kaderisasi begitu. SIG itu sekolah gender itu. Kemudian setelah itu nanti berkelanjutan lagi dengan GMKI berkegiatan. Terus sebelumnya juga sudah ada beberapa kegiatan dari mahasiswa Borneo. Ada Fakultas Ekonomi, ada teknik, fakultas teknik berkegiatan di situ. Dan itu semua dipantau, kemudian diakomodir oleh KNPI begitu. Dan memang betul-betul bahwa KNPI ini menjadi rumahnya anak muda, rumahnya pemuda begitu. Sesuatu warna baru yang dilakukan oleh KNPI pada kepengurusan yang pertama, khususnya KNPI Kota Tarakan begitu. Dan kemudian kembali lagi bahwa masa pandemi, sebagian beberapa pemuda itu kan ada daya kreativitas di bidang seni, ada daya kreativitasnya mungkin di bidang wirausaha begitu. Nah, saya sering mendengar secara pribadi beberapa teman-teman itu pemuda itu mengeluh dalam arti bahwa di masa pandemi dengan pembatasan yang sangat luar biasa, kemudian yang juga di bagian kreativitas seninya juga tidak bisa juga tampil dan sebagainya macamnya begitu. Nah, ketika misalnya di mana peran KNPI pada saat menyikapi akan hal ini begitu? Ya, yang jelas kan peraturan adalah tetap peraturan. Peraturan yang dikeluarkan. Ini bukan pemerintah kota yang mengeluarkan, pemerintah pusat yang mengeluarkan. Karena kan berdasarkan zona yang berlaku. Tapi maksud saya ada upaya-upaya enggak dalam hal bahwa KNPI bagaimana tetap bisa melakukan mereka melakukan berbagai macam kegiatan? Pastinya bisa. Tapi dengan catatan prokes lagi begitu, dengan protokol yang ada. Jadi begitu, contohnya misalnya mau memakai gedung KNPI, kemudian juga dicek oleh Pak Sekjen bahwa berapa jumlah kapasitas peserta yang hadir, acaranya apa saja dan sebagainya macamnya seperti itu. Iya, benar. Nah, ngomongin soal ini, soal pemuda di masih di bulan Oktober di pemuda saat ini begitu. Dan kemudian tentu KNPI juga tidak lepas dari peranan pemerintah yang ada. Begitu. Pertanyaan sederhana saya begitu. Pemerintah saat ini apakah sudah banyak memberikan kontribusi kepada pemuda begitu? Seberapa besar ininya? Begitu. Peran pemerintah dalam mendukung KNPI. Ya, artinya kalau yang sekarang ini sangat diperhatikan sekali pemuda. Begitu. Artinya kita sudah punya gedung, terus berkegiatan juga boleh walaupun dengan prokes yang ada itu kan. Iya. Tetap dukungan pemerintah sangat baik sekali buat pemuda. Kemudian berapa sih anggaran per tahun KNPI? Ya, nggak besar-besar amat sih. Nggak besar-besar amat. Begitu, tapi ya, tergolong cukup. Ya, tergolongnya cukup lah. Cukup. Ya, kita paham lah karena kondisi keuangan pemerintah juga lagi defisit begitu. Kemudian nggak ada keluhan atau nggak ada ngotot-ngototan begitu. Nggak ada begitu. Yang jelas seberapapun disediakan oleh pemerintah ya
dicoba Kami untuk dari KNPI yang memanfaatkan semaksimal mungkin untuk untuk kegiatan pemuda. Selain ngurusin KNPI, apa yang diurus? Begitu. Apa yang diurus begitu? Ya, karena saya ini kan anak mantan seorang nelayan. Jadi saya ada usaha kecil lah. Ada usaha seperti apa itu? Usaha kecil ya. Kalau saya lebih cenderung ke usaha UMKM. Artinya potensi lokal yang kita punya mungkin sudah terkenal di daerah kita maupun di luar daerah. Apa itu? Ikan pipijah tipis itu. Ikan pipijah. Ya. Oh, kemudian itu kualitas ekspor? Kualitas ekspor memang gitu. Tapi kita mengutamakan pasar lokal dulu. Jadi lokal kita penuhi, setelah itu kalau ada permintaan di luar baru kita dikirimkan begitu. Luar biasa, berarti pengusaha muda begitu, pengusaha muda. Jadi selain ngurusi OKP anak-anak muda, kemudian juga ngurusin soal usaha begitu. Selain itu apa lagi? Ngurusin umat. Di mana itu ngurusin umat itu? Ya karena saya ini kan salah satu kader NU. Kader NU. Artinya ada Ansor, gerakan pemuda Ansor ya. Di Tarakan. Begitu, Kalimantan Utara. Berpartai politik enggak? Untuk sementara belum. Berarti akan ada kemungkinan untuk berpartai politik begitu. Ya begitu. Kita lihatlah nanti. Oke, kemudian kalaupun misalnya pada akhirnya berpartai politik mana yang diinginkan? Gitu? Ya yang jelas tidak jauh dari, karena saya ini orang pesantren. Ya. Dia mantan pesantren. Ya ada, mungkin bisa dilihatlah partai politik mana yang lebih akrab dengan pesantren kan? Iya. Berarti bisa dikira-kira yang mana partai yang akrab dengan pondok pesantren begitu. Ya. Saya kira bisa masuk dan menyuarakan aspirasi di situ begitu. Tapi memang bisa bahwa ketika misalnya pengurus KNP itu berpartai politik. Sebenarnya tidak boleh ya. Sebenarnya tidak boleh. Nanti setelah habis masa jabatan atau kepengurusan kami berakhir kan baru. Oh memang itu ada aturannya bahwa tidak boleh terlibat dalam partai politik praktis, kemudian untuk ngurusi anak-anak muda. Kenapa tidak diperbolehkan? Ya, ada aturannya. Iya. Ya bahwa ketika misalnya ada aturan itu kan aturan itu pasti ada menjadi yang melatar belakangi aturan itu ada begitu. Kenapa itu? Mungkin supaya tidak mencampur adukan kali ya. Urusan politik ya urusan politik lah. Urusan pemuda ya beda sendiri dong. Berarti bahwa apakah memang KNPI tidak bisa menentukan sikap politiknya begitu secara keorganisasian? Pastinya bisa ya. Artinya kalaupun memang ada kebijakan pemerintah yang tidak pro dengan rakyat, apalagi dengan pemuda, ya kita suarakan. Oh begitu. Idealisme KNPI tidak akan bisa luntur begitu. Ya. Tidak. Nah, kadang-kadang juga misalnya kan KNPI ini kan wadahnya berhimpun semua ini ya, semua berbagai macam organisasi kepemudaan begitu. Kemudian berbagai macam latar organisasi yang ada. Repot enggak ngurusin ini? Repot. Repotnya di mana? Beda-beda perlakuannya. Jadi, contohnya. Jadi kalau misalnya ngurusin ormas kepemudaan dari A, jadi kita sorong seniornya biasanya. Tolong dong dikondisikan adik-adiknya, dikomunikasikan. Nanti baru kita yang masuk. Berarti ada juga yang sedikit bandel begitu. Iya. ketika misalnya adik-adiknya tidak mau, kemudian
ininya kita sorong salah satu seniornya yang kita tarik jadi pengurus kan, itu yang untuk mengkondisikan adik-adiknya begitu. Tapi memang ketika mau masuk ke KNPI itu harus memang memiliki OKP terlebih dahulu. Ya, harus ada rekomendasi. Harus memang ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh satu bentuk OKP tertentu untuk bisa masuk ke kepengurusan begitu. Ya. Jumlah yang begitu besar, kemudian juga kan terkadang bahwa dalam apakah misalnya begini, ada misalnya adik-adik atau beberapa yang memang keluar jalur nih, jalur dalam arti bahwa mungkin tidak lost control begitu, lost control. Seberapa besar ini kontrol terhadap OKP tersebut? Dalam artian yang memang mungkin mereka tidak sadari bahwa itu merupakan kegiatan yang merusak misalnya, tapi selama ini tidak ada. Katakanlah misalnya sewaktu-waktu kemudian itu muncul, kan bisa saja itu muncul. Nah, seberapa besar yang peranan KNPI di situ? Apakah memang betul-betul punya kapasitas untuk melarang itu, ataukah memang ini kan gitu? Ya, yang jelas di dalam aturan organisasi kan ada sistem administrasi yang kami punya itu. Artinya kita pasti menyurati OKP tersebut, kita panggil ataupun kita jemput bola. Bisa jadi permasalahan yang di luar dari koridor yang setidaknya. Iya. Dan itu bisa menjadi sanksi begitu. Ya. Sanksi bisa jadi kan karena aturan di pemerintah, OKP apapun, komunitas apapun, kalau belum punya legalitas yang dikeluarkan oleh Kesbangpol, itu ada namanya SKT, surat keterangan terdaftar. Ya, artinya secara legalitas belum bisa berkegiatan. Nah, kalau secara administrasinya kan begitu, tapi kan kebanyakan dari beberapa OKP ini kan memang belum mengurus SKT tersebut. SKT itu ada SKT tadi itu apa? Surat keterangan terdaftar. Dan itu ngurusnya di Kesbangpol. Artinya atas rekomendasi dari KNPI. Kalau dia memang OKP dari kepemudaan, artinya KNPI mengeluarkan rekomendasi, menyurati dinas terkait sama Kesbangpol. Nah, barulah mereka menyelesaikan beberapa administrasi yang harus dilengkapi. Bedanya OKP sama komunitas tadi yang diakomodir oleh KNPI tadi itu di mana? Kalau komunitas ini kan dia satu jurusan biasanya, artinya ada komunitas motor misalnya. Itu juga diakomodir oleh KNPI. Kita akomodir. Komunitas. Dahulu tuh setahu saya OKP aja, begitu nggak ada komunitas. Tapi kali ini memang betul-betul mengembangkan. Karena kan banyak sekali ya, banyak seperti KBS, komunitas bebas sampah. Itu juga diakomodir. Lagi booming gitu kan. Kemarin-kemarin ya kita rangkul. Artinya ketika KNPI punya kegiatan, kita partisipasikan teman-teman. Oh begitu. Teman-teman komunitas itu. Yang seperti membaca buku itu namanya? Literasi. Komunitas literasi kan itu juga diakomodir. Tapi komunitas itu hanya dalam bentuk lokal, Bung. Iya, benar. Kalau OKP kan nasional, begitu. Nah, kemudian kalau setahu saya dahulu itu masa kepemimpinan KNPI yang dahulu, komunitas ini tidak masuk begitu di KNPI begitu. Nah, sekarang ini masuk begitu. Memang bisa begitu. Apakah memang betul-betul ini inisiatif bahwa kepengurusan yang saat ini yang dipimpin oleh Bung Erik dan sekjennya Anda begitu memang mengembangkan untuk menaungi semuanya, ataukah memang ada aturan seperti itu? Nggak ada aturan yang ini ya. Nggak ada. Baku. Artinya kita melihat di dalam komunitas itu anak-anak muda, milenial. Berarti bahwa dapat saya simpulkan Bung Erik, Ketua KNPI saat ini dan ditemani dengan sekjennya memang betul-betul mau berkeinginan sampai di tingkat komunitas pun untuk dinaungi begitu. Benar sekali. Artinya secara legalitas kan memang agak sulit mengurusnya itu. Tapi biar bagaimanapun kita selaku
wadah yang sudah terbentuk menaungi teman-teman OKP komunitas yang ada di Kota Tarakan. Dan komunitas itu masuk di kepengurusan KNPI? Ada bahkan masuk. Luar biasa begitu. Artinya bahwa ini satu bentuk warna baru yang dimiliki oleh KNPI. Baru malam ini saya juga tahu bahwa sebegitu besarnya KNPI Kota Tarakan dalam memperhatikan anak-anak muda sampai di tingkat dengan komunitas ada. Di antara komunitas itu yang mana yang paling yang paling berkesan begitu? Yang akhir-akhir ini saya lihat nih KBS. Teman-teman KBS. Jadi apa itu KBS itu? Komunitas bebas sampah. Bebas sampah. Nah, gimana itu? Gimana ceritanya? Teman-teman KBS ini sampai sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi kami ketemu dengan beberapa pengurusnya, bahkan ketuanya yang lama ini kan perempuan. Saya ingat namanya itu Adek Wilda. Adek Wilda. Dia sangat aktif sekali KBS ini berkegiatan. Artinya mungkin seminggu bisa 3-4 kali kegiatan mereka itu sosialisasi, terus turun ke lapangan. Nah, ini sempat juga kita dorong ke pemerintah kota untuk supaya mereka ini dibantu alat. Mereka bisa menciptakan alat memisahkan sampah organik sama non organik itu menjadi sebuah produk malahan. Itu sudah dilihat oleh KNPI. Sudah memang betul-betul barang itu. Saya sendiri yang Bung sendiri yang melihat itu begitu. Beberapa kali kan ketemu diskusi dengan mereka, dengan pengurus KBS. Dan memang di mana mereka melakukan untuk sosialisasi itu? Keliling. Artinya kerjasama dengan dinas. Pokoknya hampir semua dinas kerjasama. Iya, luar biasa begitu. Kalau misalnya seandainya saja KNPI tidak hadir di tengah-tengah mereka, mungkin sangat disayangkan sekali begitu. Nah, kita diuntungkan saat ini bahwa naungan KNPI itu sampai di tingkat komunitas itu begitu. Nah, kemudian selain KBS apa lagi? Musisi juga begitu. Padahal musisi kan lepasan saja begitu. Tapi tetap juga dinaungi. Kita naungi. Bahkan salah satu wakil ketua di bidang seni dan budaya adalah pengurus KNPI dari komunitas itu. Musisi itu. Apa enggak marah nih? Yang mana? Misalnya orang-orang tertentu begitu. Itu kan komunitas. Kami kan punya seharusnya porsi besar begitu. Beda lagi lah. Artinya kita memang benar-benar memilah ya. Memang kepengurusan kami yang pada saat ini benar-benar mau menerapkan undang-undang kepemudaan yang ada. Artinya kan ini kan belum rampung nih undang-undang kepemudaan kita ini. Artinya memang insya Allah tahun ini kita dorong dan hari Senin nanti kami ada jadwal audiensi dengan Ketua DPRD Kota Tarakan terkait Undang-undang kepemudaan. Kita sahkan menjadi sebuah perda di Kota Tarakan. Artinya batas, salah satunya itu batas umur untuk mengurusi OKP kepemudaan itu ada batasan umurnya. Jadi tidak kayak dulu-dulu lagi. Nah, kalau dulu-dulu lagi dengan sekarang lagi ini gimana? Apa bedanya? Berdasarkan undang-undang. Nah, cuma kalau yang dulu kan 40 tahun. 40 tahun masih dikatakan pemuda. Luar biasa. Nah, cuman kita tekankan sekarang di kepengurusan kami itu hampir rata-rata di bawah 30 tahun. Hampir rata-rata di bawah 30 tahun. Bahkan saya sendiri kan masih 30 tahun. Ya, kemudian undang-undang itu membatasi yang sekarang ini adalah berdasarkan 30 berapa? 35 maksimal 35. Kalau lebih dari 35 bahwa tidak dikatakan pemuda. Begitu. Nah, ketika apa yang membedakan antara pemuda dengan remaja? Kalau dari sisi usianya, remaja kan di bawahnya lagi. Artinya di bawah 17 tahun. Ketika misalnya sudah mencapai 17 tahun ke atas sampai dengan umur 35 itu sudah bisa dikatakan pemuda. Dan ketika dia dengan demikian itu sesuai dengan umurnya dia bisa masuk KNPI. Kalau dia memiliki komunitas yang ada begitu. Luar biasa begitu. Jadi
memang kita ndak ini ya, memang benar-benar kepengurusan kita ini isinya anak-anak muda semua. Anak-anak muda semua. Energi anak-anak muda begitu. Nah, kemudian dari komunitas itu berapa porsir mereka dari kepengurusan itu? Misalnya komoditas dan juga OKP yang ada berimbang kah? Ataukah bagaimana begitu? Nah, kalau di dalam sebuah struktur kan ini nggak muluk-muluk ya. Artinya seperti ketua, terus ada wakil-wakil ketua sesuai dengan bidangnya masing-masing ya, mereka terinput di dalam situ, di wakil ketua, wakil sekretaris, wakil bendahara. Nah, di ketua-ketua bidang itu mereka masuk di bawahnya situ. Itu berimbang yang pasti ya, sangat-sangat berimbang begitu. Nah, kemudian ini ada yang mengatakan berdasarkan informasi bahwa KNP itu adalah jembatan politik untuk mengamankan pada wilayah kekuasaan. Bagaimana Saudara Zaid menyikapi hal itu? Ini tergantung dari persepsi teman-teman masing-masing. Ya. Artinya KNPI ini kan sebuah wadah di mana naungannya pemuda kan untuk mengaktualisasikan diri, artinya belajar segala hal di situ. Sudah terlepas dari kepentingan itu. Ya. Nanti urusan masalah mau dijembatani politik itu urusan lain. Betul, urusan. Setelah kita lepas kepengurusan dong. Ya. Komitmennya kan begitu. Setelah lepas tanggung jawab kami selaku pengurus KNPI. Nah, kalau ada partai politik yang mau minang silakan. Ya, tergantung dari pribadi masing-masing dan itu kembali ke personalnya, ya, begitu, kembali ke personalnya. Sah-sah saja. Nah, kalaupun misalnya ada misalnya anggota yang memang diketahui atau menyembunyikan nih identitas bahwa sebenarnya dia masuk di kepengurusan partai politik, bagaimana sikap itu dilakukan? Biasa aja. Biasa aja. Nggak, dalam kapasitas dia masih dalam kepengurusan KNPI. Kalau sampai hari ini tidak ada ya? Tidak ada. Kalaupun misalnya ada, ya ditegur begitu. Sampai sekarang memang belum ada. Sampai sekarang belum ada. Iya. Oke. Nah, kemudian agenda terbesar di bulan Oktober apa itu? Kasih bocoran-bocoran ke kita begitu. Sebenarnya kita mau rahasiakan. Tapi memang agenda kita ini kan memang khusus sekali. Karena berbicara persiapan di 28 Oktober itu. Kalau dalam satu hal agendanya tuh ada model apa itu? Apel. Pastinya apel. Upacara kepemudaan itu di mana akan diselenggarakan? Ya, pastinya kita berkegiatan yang di Geraha lah. Di Geraha. Pusat kegiatannya. Itu dihadiri oleh seluruh OKP yang di bawah naungan KNPI begitu. Dan ada juga undang-undangan yang lain. Ada undang-undangnya. Nah, selain itu ada lagi enggak? Agendanya nggak ada. Banyak begitu. Dan itu saya mau tahu bocoran, saya gali terus bocoran itu apa yang paling terbesar begitu. Apakah apel saja begitu? Enggak, yang jelas nanti kita lihatlah di tanggal 28 Oktober agenda. Memang ini agenda spesial sih untuk pemuda-pemudi yang ada di Kota Tarakan. Ya, nanti kita mau buat sebuah kejutan. Ini loh pemuda kita sekarang gitu. Nanti kita tunggu kegiatan KNPI di tanggal 28. Rekan-rekan anak-anak muda bisa hadir, terbuka untuk umum ya. Kalau masih PPKM kan terbatas. Oh ya. Ya mudah-mudahan PPKM-nya udah enggak menurun, kemudian bisa gabung untuk semuanya begitu. Ya, kita memang juga berharap bahwa pandemi ini cepat berakhir lah begitu, karena bahwa banyak sekali batasan-batasan yang terkena dampaknya begitu dengan masa pandemi di segala aspek bidang yang ada begitu, termasuk dengan anak-anak muda begitu yang ada. Nah,
Tadi kita banyak nih soal ini ngomongin soal anak muda begitu. Kemudian ketika nanti andaikan pengurus ini berakhir begitu, secara personal, secara pribadi begitu, mencalonkan diri tidak lagi menjadi pengurus KNP di menjabat posisi ketua. Lihat aturan yang berlaku nanti. Apa itu? Kalau berdasarkan aturan tadi tinggal umur 30 masih bisa. Ya, masih Begitu. bisa. Kemudian Ya, tapi saya istirahat dulu lah. cukup untuk regenerasi Ada begitu. Adik-adik kita yang dibawa kan lagi. Artinya kita munculkan lagi mereka. Begitu. Kenapa itu padahal ini jabatan sangat strategis loh. Begitu jarang-jarang sekali ada anak muda yang kemudian pada posisi sekjen kemudian ditanya bahwa mau mencalonkan diri tidak menjadi seorang ketua, kemudian dia menjawab regenerasi. Ada alasan tertentu apa? Saya begitu mengingat suatu bahasa yang pernah dikatakan oleh almarhum Kiai Abdurrahman Wahid Gus Dur. Ya, presiden kita. Tidak ada jabatan yang harus dipertahankan. Tidak ada jabatan yang harus dipertahankan. Begitu. Saya berpatokan itu. Tapi ini ada tapinya ya, lagi. Tapi kalau ini kan personal ya. Ya. Personal. Tapi kalaupun teman-teman OKP, teman-teman komunitas ini kepingin kita lagi yang ya, cuma kan lihat ininya lagi batasan umurnya lagi kan. Kalau memang memungkinkan untuk kita coba lagi. Dicoba lagi begitu. Berarti ada keterpuasan begitu. Saya kira terpuaskan lah begitu kalau berdasarkan keterangan ini bahwa semua OKP. Nggak ada agenda berangkat. Belum, sementara ini belum ada. Kalau dahulu biasanya tuh ada agenda berangkat tuh. Ya. Pengurusan KNP begitu yang ada dengan anggaran yang luar biasa. Nah sekarang nggak ada yang dipakai anggaran itu untuk dipakai berangkat. Dulu kan anggaran cukup besar lah. Kalau sekarang kan ya kita di satu sisi lain defisit, ditambah lagi kita mau keluar ke sana ke sini kan pembiayaannya luar biasa sekali. Lebih baik diperuntukkan tuh anak-anak muda. Ya, lebih baik kita berkreasi lah di kita sendiri. Iya, luar biasa. Kalaupun ada kegiatan berangkat di luar, paling ya hanya utusan-utusan saja. Utusan-utusan. Dan itu memang betul-betul mendesak dan wajib untuk diikuti. Kalaupun misalnya tidak perlu, nggak perlu. Nggak perlu juga begitu. Kecuali kalau sekelas model Munas. Oh iya, memang itu diperlukan ya begitu. Cuma kan pasti undangan terbatas. Yang ada begitu. Nah, pengusaha, kemudian terobosan dari pondok pesantren, aktif di berbagai macam lembaga organisasi, posisi sekjen lagi. Kira-kira apa yang belum didapatkan? Atau yang ingin didapatkan di usia yang masih muda gitu? Gak ada. Yang jelas yang saya pelajari dulu tuh, saya ungkap lagi kembali, khairun nas anfa'uhum linnas. Artinya sebaik-baik manusia ya bermanfaat buat orang lain gitu. Jadi saya kepingin bermanfaat gitu. Nah, dimanapun saya berada, bisa bermanfaat. Kalaupun mendapatkan jabatan itu bonus dalam kehidupan. Bonus lah. Luar biasa begitu. Ya, anak-anak muda seperti ini yang kita inginkan, bahwa di balik dengan sikap idealisme yang dimilikinya ada sikap bersahaja yang melekat dalam dirinya begitu. Beda mungkin beberapa karakter manusia yang ada, rasanya kepuasan itu tidak pernah terpenuhi begitu. Ada satu bentuk tendensi keinginan yang mau lagi begitu. Jadi saya tadi malam ini luar biasa Bung Zaid begitu, Pak Sekjen, ngajarin kita dengan nasihat Pak Gus Dur tadi begitu ya. Tidak ada perlu jabatan yang harus dipertahankan gitu. Dan jabatan artinya bukan segala-galanya. Dan kemudian dari bahasa Quran ya begitu. Bahasa apa tuh? Peribahasa. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat bagi banyak orang begitu. Ya. Saya kira itu yang perbincangan kita malam ini, sangat luar biasa begitu. Terima kasih Bung Zaid dalam kesempatan
Pak Sekjen untuk bisa hadir di podcast kita, begitu berbagi inspirasi untuk anak-anak muda. Saya kira batasan-batasan waktu sebenarnya sangat ini ya, sangat terbatas waktu yang dimiliki oleh kita, dan kita dari Jepri Podcast sendiri sangat berharap sekali rekan-rekan pemuda begitu yang ada di KNP bisa mengisi dan berbagi ilmu, berbagi inspirasi bagi teman-teman yang ada begitu. Dan menarik sekali, salah satunya adalah komunitas bebas sampah begitu, dan itu menjadi fokus yang memang betul-betul menyentuh di tengah masyarakat begitu. Nah, seperti biasa rekan-rekan sekalian, bahwa bintang tamu juga akan mendapatkan ini ya, kenang-kenangan begitu. Kenang-kenangan, mudah-mudahan ini bisa berguna begitu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon diterima, Bung Zaid. Gitu ya. Apa ini? Ini lampu, kemudian dari Tolko Melki begitu. Jadi kalau misalnya ini lampu. Ya. Kebetulan sangat spesial, beda sekali dengan lampu yang lain begitu. Nah, kebetulan tadi sebelum saya ke sini kan ada nelayan nih mampir ke rumah anggota kita lah. Dia nanya, "Aku nih cari apa? Saya nih nyari lampu gitu untuk Nah, ini cocok begitu. Ke laut. Karena lampu yang biasa dia pakai ini sering mati. Putus lah dan sebagainya. Bisa nggak tahan, karena nelayan kita ini kan ada yang bermalam. Iya. Kalau selesai ngerjakan narik ikan pepija itu, kalau di air guris sampai air jadi itu kan mereka turun lagi kan, turun lagi ke laut itu sampai bermalam. Jadi memang lampu ini sangat diperlukan sekali. Titip carikan dong Pak Ya. Itu ada di Toko Melki ya. Ya. Ini di mana tempatnya? Di Beringin. Ya, di Beringin. Nanti saya akan bisa kasihkan nomor kontaknya untuk bisa ini kan, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat begitu untuk teman-teman di nelayan yang ada begitu. Ya, terima kasih teman-teman sekalian, bahwa demikian acara podcast kita pada kesempatan malam hari ini, sangat inspiratif sekali. Kami juga mengaturkan terima kasih kepada Sekjen KNP Kota Tarakan yang sudah berkenan hadir di kesempatan di sela-sela waktu kesibukannya begitu untuk mengurusi anak-anak muda begitu. Sangat inspiratif sekali. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.